tidak ada yang wajib disembah. La ma'buda, tidak ada yang wajib disembah. Nggak ada yang wajib disembah. Bihaqqin, secara hak. Bihaqqin, secara hak. Tidak ada yang wajib disembah secara hak. Apapun itu, orang tua, nabi, wali, nggak ada yang bisa wajib disembah. Ulama, ustadz, nggak ada yang wajib disembah. Fil wujudi, di dalam wujudnya. Fil wujudi, di dalam wujudnya. La ma'buda bihaqqin fil wujudi. Fil wujudi, di dalam wujudnya. Tulis di bawahnya itu ya. Kotorin kitabnya, gelapin kitabnya biar hatinya terang. Illallahu, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang wajib disembah dengan hak dalam wujud apapun kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah doang. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara hak dalam wujudnya kecuali Allah. Mau orang bikin patung dari emas 50 kilo bentuknya bagus, umpama ada sayapnya, matanya terbuat dari permata, nggak wajib disembah. Itu emas 50 kilo. Ada orang sakti, bisa nyembuhin orang-orang sakit. Dia bisa terbang, bisa menggandakan uang, bisa mensejahterakan nasib orang yang tadinya terpuruk, dia sulap menjadi orang makmur. Yang tadinya tidak punya anak jadi punya anak. Yang tadinya tidak bisa jalan. Itu pun kalau ada orang seperti itu, sesakti apapun, sehebat apapun, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Paham Bapak ya? Kadang-kadang orang nyembah-nyembah ke apa? Ke manusia. Orang nyembah-nyembah kepada sosok. Nah ini awas, terlebih nyembah-nyembah kepada kuburan. Tapi insya Allah kalau orang ahlu sunnah wal jamaah ziarah, tidak ada yang pikirannya untuk menyembah kuburan, kecuali satu, tadhkiratul maut, eling kematian, supaya ibrah, supaya bisa mengambil pelajaran. Oh iya, orangnya sudah ada di dalam tanah, tapi bisa memakmurkan orang-orang di sekelilingnya. Banyak yang jualan jadi laku. Di sekelilingnya banyak orang-orang yang bisa berniaga jadi laku, padahal orangnya sudah meninggal dunia. Apalagi dia masih hidup, ilmunya bermanfaat, dakwahnya menjadi manfaat. Itulah para wali. Makom siapa yang diziarahin 24 jam gak habis-habis coba? Belum tentu makom saya, makom bapak-bapak, kuburan kita diziarahin 24 jam. Itu kuburan tidak berhenti dari orang yang mendoakan. Masya Allah. Maka jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalnya saja banyak orang yang mengunjungi dan mendoakan. Lah kita masih hidup aja didoain mati, Pak. Ya, mati lo gitu ya. Karena saking jeleknya kali akhlak kita. Sama tetangga kagak bagus akhlaknya, sama keluarga kagak bagus unggah-ungguhnya. Akhirnya doain mati lah, mati gaya lu mah. Lebih baik mati daripada hidup nyusahin, hidup bikin repot, hidup bikin onar mulu. Mati ge lu. Belum mati udah didoain mati. Tapi orang-orang soleh, wali-waliullah, ulama-ulamanya Allah, nabi-nabinya Allah meninggal dunia, masih banyak yang mengingat kehidupannya. Betul apa enggak? Nah kita masih hidup, banyak orang yang ngarepin mati. Na'udzubillah min dzalik. Beda. Nah itu maknanya la ilaha illallah itu
sehebat apapun apa saja, segumun apapun mengherankan sesuatu apa saja, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Ka'bah yang dibangun oleh para nabi, Hajar Aswad yang diletakkan oleh Nabi Muhammad pula ketika umur 35 tahun, wajib disembah apa enggak Ka'bah? Wajib enggak Ka'bah disembah? Ka'bah nyembah Ka'bah, kita nyembah Ka'bah, wajib enggak? Boleh apa enggak? Tidak boleh, kan ada warningnya di dalam Al-Quran juga. Falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah oleh kalian rabba hadzal bait, Tuhan yang memiliki rumah ini bukan rumahnya, tapi Tuhannya pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan keliru. Di Ka'bah sibuk guntingin kiswah, kait Ka'bah itu yang nutupin Ka'bah itu. Ini kebiasaan orang sini, orang Indonesia ke Mekah tawaf bawa gunting. Digunting itu penutup kain Ka'bah itu, dibawa ke warungnya, ditaruh di laci, katanya buat penglaris. Ini namanya pikirannya udah jauh. Padahal kata Allah sendiri, "Falyabudu rabba hadzal bait." Kenapa Pak diwanti-wanti begitu sama Allah? Karena tidak setiap orang itu berangkat umrah, tidak setiap orang itu berangkat haji niatnya lillahi ta'ala, banyak niat-niat yang lain. Maka kata Nabi, orang yang berangkat ke Mekah itu ada kalanya dia niatnya berbisnis, ada kalanya dia berangkat ke Mekah itu pelesir. Apa pelesir itu Pak? Jalan, apalagi sekarang banyak-banyak jalannya daripada ibadahnya. Ya bagus kan foto di bawah menara tower jam-jam, betul apa enggak? Ntar saya bakal foto insya Allah. Ya, apalagi bisa nge-live di TikTok sambil tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, dapat saweran, lumayan pulang-pulang berapa dolar gitu ngantongin. Saweran dari TikTok. Nah sekarang banyak umat yang berkunjung kemana-mana ke tempat ibadah, bukan ibadah tapi pelesir. Termasuk sekarang ya banyak yang pelesir, banyak maksudnya, tapi tidak pula semuanya. Pasti ada yang niat ibadah, seperti di Masjid Al-Jabar yang sekarang lagi viral. Ya, Masjid Al-Jabar pada kesono, kemarin tuh di mana? Di Bandung, bagus. Saya juga pengen kesono Pak, tenang. Saya juga mau ke sana. Ntar selfie di sana ya. Ya sholatnya 2 rakaat aja tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid sholat 2 rakaat. Kalau kebetulan maghrib isya ya sholat di situ. Sholat di situ estetik sekali. Al-Jabar bangunannya dari rumus matematika. Yang tadinya 5 kemudian bangun 4 kemudian 3 jadi 1, rumus Al-Jabar. Al-Jabar dalam Asmaul Husna artinya yang maha perkasa. Kebetulan adanya di Jabar, di Jawa Barat, menjadi masjid pertama, masjid provinsi pertama. Dulu Jawa Barat gak punya masjid raya, sekarang sudah punya. Luar biasa itu. Ya, itu tempat, jangan disembah tempatnya. Ka'bah juga bangunan, cuman batu. Jangan disembah itu bangunan. Yang disembah hanyalah Allah. La ilaha illallah. Jangan sembah sosok, jangan sembah bangunan, jangan sembah benda, jangan sembah apapun, jangan sembah kesaktian. Karena tidak ada, semuanya itu semu, kecuali yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi aja gak boleh disembah kan? Makanya umatnya Nabi Isa saking gulunya, saking berlebihannya menghormati Nabi Isa, sampai mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Berlebihan. Nabi ya Nabi, basyarun, sama seperti manusia. Tubuhnya terbuat dari daging, terdiri dari tulang, sumsum, urat-urat, getakan jantung, hati, dan air yang ada di dalam tubuhnya, semuanya sama. Tapi yang berbeda adalah ruhaninya langsung dicahayai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah paham Bapak-bapak ya, makna la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Wong sing ngomong la ilaha illallah sendiri, ketika seluruh dunia tidak ada orang ngomong la ilaha illallah, dia masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang tadinya mau kiamat tidak jadi. Maka tiangnya langit adalah la ilaha illallah. Nek wis ora ana wong sing ngomong la ilaha illallah, maka langit ambrak, bumi orek, lautan tumplek,
semuanya akan hancur. Kalau sudah tidak ada yang bilang atau zikir la ilaha illallah. Wis, la ilaha illallah Pak, dibanyakin. Kalau amalan Mbah Maimun Zubair, la ilaha illallah seharinya minimal 24 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menggantikan 1 jam 1 kali. Kalau bapak-bapak mau 100 monggo. Tadi tahlilan kan? Iya, tahlil itu ya berarti tahallala. Berarti ngucapno la ilaha illallah. Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Afdhalu dzikri, itu paling utama zikiran adalah la ilaha illallah. Dan a'raful ma'arif, lafaz yang paling ma'rifat adalah Allah. Tidak boleh lafaz Allah disematkan kepada selain Allah. Paham gak bapak-bapak? Kalau Ar-Rahman bisa disematkan jadi nama masjid, bisa. Jadi nama jalan bisa gak Ar-Rahman? Bisa. Jadi nama orang Rahman bisa gak? Bisa. Tapi jangan sekali-kali memberikan nama di jalan, di masjid, nama orang, nama tempat, nama segala macam, langsung namanya Allah. Sambar geledek Pak. Bayi procot namanya Allah, langsung kesamber Pak. Jangan, hati-hati, nggak bisa orang dikatakan Allah. Mengatakan jalan Allah nggak boleh Pak. Jalan Ar-Rahman, jalan Al-Jabbar, jalan Ar-Rahim, jalan Al-Mawjud, terserah. Tapi kalau Allah yang menyandang hanya beliau saja, tidak bisa disandang oleh siapa. Makanya namanya A'raful Ma'arif. Yang paling makrifat dari semua nama adalah Allah. Paham bapak-bapak? Ya paham ya. Jadi Allah itu nggak ada yang bisa menempel di diri siapapun. Kok Siti Jenar Ustadz ngomong meja juga Allah, ngomong dirinya Allah itu piye iku? Wah, ini udah lain. Ini namanya ilmu hakikat. Kalau kita melihatnya dengan kacamata syariat, maka akan salah fatal. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata hakikat, maka benar adanya. Itu apa? Botol. Isinya apa? Air. Air dari mana? Mungkin dari mata air. Mata air siapa yang nyumberin? Allah. Semua isinya Allah. Bapak-bapak kalau meretelin motor, mungkin udah nggak bisa ngelihat lagi namanya setang, nggak bisa dapat ngelihat lagi yang namanya step, nggak bisa ngelihat lagi namanya mesin, nggak bisa kalau kita udah bicara hakikat motor. Yang gerakin siapa? Yang gerakin motor ban. Yang gerakin ban apa? Rantai. Yang gerakin rantai apa? Mesin. Yang gerakin mesin apa? Cek belum dulu. Bensin ntar setelah ini. Yang gerakin mesin apa? Energinya energi apa? Ya gerak. Nah, berasal dari energi apa? Energi geraknya. Kayak kipas kan energi gerak, berasal dari energi apa itu geraknya? Energi listrik. Listriknya itu dari energi apa? Energi kimia yang bernama bensin. Bensinnya dari mana? Dari minyak bumi. Minyak buminya dari mana? Dari zat ini bercampur dengan yang lain. Itunya dari mana? Dari molekulnya dari mana? Dari atom. Atomnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ora katon motore, sing katon cuman mung Gusti Allah. Ini hakikat. Lah ini yang kumpul siapa? Kalau kata Siti Jenar yang kumpul Allah semua. Wah, repot iki wis ya. Tapi kan yang kumpul siapa? Oh, yang kumpul Pak Erwin, Pak Sulomo, Ustaz Diib dan bapak-bapak yang lain. Lah, yang ngumpulin di sini siapa? WA katanya. Ya kan, WA-nya Pak Ketua Majelis Taklim. Ya, yang WA bisanya WA apa? Bisanya nyampe WA-nya. Ada kuotanya. Yang kuota itu isinya apa? Kuota itu isinya sinyal itu isinya apa? Isinya elektromagnetik. Elektromagnetik itu isinya apa? Molekul partikular yang paling kecil lagi. Terus di situ isinya apa? Energi yang maha kuasa. Akhirnya bisa datang ke tempat majelis Rojaul Huda. Allah semua.
Itu kalau orang udah ngelihatnya hakikat. Kalau syariat ya udah bapak-bapak cukup syariat aja dulu, jangan macam-macam. Mau pakai apa kamu? Pakai Allah. Oh, antum pakai Allah padahal mau pakai sendal, Pak. Oh, bahaya itu ya. Bisa langsung disidang oleh para ulama. Udah jangan gaya-gayaan, kita belum makomnya kan, kita masih makom syariat aja masih yang paling ujung, Pak. Kan kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Ma'roh Labid, dalam Tafsir Munir, dalam kitab Tafsir Munir, Imam Nawawi mengatakan ilmu Allah tidak bisa diketahui seluruhnya oleh para nabi. Ilmu para nabi tidak semuanya diketahui oleh para sahabat. Ilmu sahabat tidak semuanya dapat diketahui oleh para tabi'in. Ilmunya tabi'in tidak bisa diketahui semuanya oleh para tabi'in. Ilmunya para tabi'in tidak bisa diketahui oleh para kubarul ulama. Ilmunya para kubarul ulama tidak bisa diketahui semuanya oleh shaghairul ulama. Ilmunya shaghairul ulama tidak bisa diketahui seluruhnya oleh para ustadz. Ilmunya para ustadz tidak bisa diketahui seluruhnya oleh para muridnya. Ilmu para muridnya tidak bisa diketahui seluruhnya oleh para orang awam. Oh, jauh Pak, kita ada di mana dimensinya? Yang paling ujung sono kita. Nabi sudah melesat jauh. Jangankan dengan Nabi, Pak, dengan orang alim aja kita udah jauh kan. Makanya Quran tanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Pak, saya beli laptop ya, terus gak bisa dibuka. Sampai saya googling gak ketemu. Ilmunya gak dapat. Akhirnya saya bawa tuh ke tukang konter di BCP, dari Tambun ke BCP. Begitu nyampe di BCP, dicetekin belakangnya doang, barunya nyala. Dasar ini orang nggak tahu. Kalau orang tahu kan ini Pak, tinggal dicetekin ininya doang, udah nyala Pak. Lalu saya bayar berapa? Bayar gocap katanya minimal. Lah gocap penyetekin doang Pak. Coba kalau tahu mah nggak usah ke BCP, nggak usah beli bensin, nggak usah bayar parkir, nggak usah beli es, nggak usah makan di sana. Olok biaya kalau nggak tahu, betul apa enggak? Tapi kalau orang ilmunya tahu, kalem-kalem aja, nggak gerasa gerus. Karena saya nggak tahu itu laptop gimana cara nyalainnya, balik lagi ke BCP, cuman pengen nyalain laptop. Masya Allah. Maka sama apa beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Wis faslun, sebuah pasal, biar dapat 2 pasal. Faslun, sebuah pasal. Alamatul bulugi, bermula ciri-ciri baligh. Ini baligh. Alamatul bulugi, bermula ciri-ciri baligh. Itu salasun, ada 3. Ciri-ciri baligh ada 3. Baligh itu apa sih Pak? Baligh itu hukum syariat, semuanya sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, dan semua akad boleh disahkan dalam kacamata syariat. Anak kecil belanja nggak sah sebenarnya mah. Siapa ya? Anak kecil belanja itu nggak sah, karena akad yang harus sah itu adalah baligh diantaranya. Makanya kalau kita nyuruh anak kecil terus nggak ngasih duit juga nggak boleh, harus ngasih duit karena bukan ahli tatawu. Kalau dalam fikih, anak kecil itu bukan ahli tabarruk, belum ahli sedekah. Anak kecil itu belum ahli dalam amal yang cuma, maka kudu dikasih itu imbalan, kudu dikasih duit atau permen tak apalah, terserah. Nah itu nantilah di fikih selanjutnya itu tentang bab jual beli. Anak kecil itu sebenarnya boleh apa enggak sih beli? Nah, sekarang kan banyak bocah beli ya, ke warung beli, malah bocah anak kecil beli rokok disuruhnya umur 2-3 tahun. Nah beliin gudang garam ke warung sono, lah beli rokok bocah suruh beli. Apalagi beli sini alat kontrasepsi, bocah suruh ke Indomaret lah.
Ada baik nyuruh bocah beliin balonnya nak, Fiesta mereknya, tanya aja sama mbak-mbaknya gitu kan, yang rasa melon gitu. Lah bocah dibuka di jalan, ternyata penasaran, ini kenapa sih papa beli balon, dibuka. Oh berarti begini balonnya, ditiup rasa melon pisan, bener dijilat-jilat sama anaknya tuh. Anak kecil ini sebenarnya belum sah untuk melaksanakan melaksanakan jual beli. Tapi nantilah itu kacamata fikih. Alamatul bulugi, bermula alamat balik atau ciri-ciri balik itu salah satu ada 3. Tamamu khomsa asyrota, sempurna 15. Sempurna 15. Apanya yang sempurna? Sanatan, tahunnya. Umurnya sudah 15 tahun. Itu dikatakan balik. Bagi siapa? Fidzakari, dalam orang laki-laki. Pada orang laki-laki. Wal unsa, dan perempuan, laki-laki umur 15 tahun berarti balik, perempuan umur 15 tahun berarti balik. Itu yang pertama. Jadi kalau punya bocah umur udah 15 tahun, tanggung dewek dosanya, dia ninggalin sholat, dia sendiri yang sudah dihisab sama Allah, bukan orang tuanya. Dia kagak puasa Ramadan, dia sendiri yang sudah tanggung jawab kepada Allah. Tapi kita sebagai orang tua masih wajib mengingatkan, mendidik. Cuman tidak menjadi kebebanan kita. Oh anaknya nggak sholat udah umur 15 tahun, orang tua udah nggak kebebanan, tapi kebani mendidik, bukan kebebanan dosa, kebebanan mendidik anak. Makanya anaknya masya Allah kudu bisa sholat, kudu bisa baca Quran. Ngurus anak zaman sekarang empot-empotan ya Pak. Media sosial makin banyak, anak dari pagi sampai sore main HP, bener apa enggak? Sama kayak kita. Ya bapaknya main HP, saya juga main HP mulu, sampai mata kemeng, kepala pusing. Ya main HP. Wal unsa, dan perempuan, jadi umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu, dan mimpi basah. Wal ihtilamu, dan mimpi basah, laki-laki dan perempuan. Fidzakari, pada laki-laki. Wal unsa, dan perempuan, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Laki yang sudah pernah mimpi basah balik, perempuan yang pernah mimpi basah balik. Mimpi basah itu jadi alamat balik, Pak. Kalau Nabi nggak pernah mimpi basah, terus alamat baliknya apa Rasulullah? Ya mungkin bisa jadi umur 15 tahun. Bocah sekarang kira-kira umur berapa udah mimpi basah, Pak? Kira-kira anak zaman sekarang. Kelas 6 udah kali ya? Kelas 6 udah mimpi basah. Umur 12 kelas 6 ya? Kelas 1 SMP aja udah banyak yang udah mimpi basah sekarang. Dulu mah kelas 3 SMP baru pada mimpi basah ya. Nah, sekarang mah anak kecil TK aja udah cie-cie. Iya kan? Cie, kamu pacaran sama Alvan ya, gitu. Bocah TK berarti sudah mengerti tentang kebutuhan biologis. Udah cie-ciean, udah kelas 3 tahu yang namanya rangkulan. Nah sekarang lagi viral, bocah umur 15 tahun udah kayak bocah dewasa pisan. Masalah cinta. Siapa dia? Ya, Fajar sad boy. Fajar sad boy. Umur 15 tahun tapi masalah cinta ngelotok banget itu orang. Ditonton sama orang banyak. Saya komentarin juga di TikTok, tapi saya komentar bukan masalah cintanya dia. Makanya istri saya bilang, Abi ngapain komentarin si Fajar sad boy? Itu bocah kecil, masalah cinta-cintaan nggak boleh. Abi kan ustad, nggak.
Saya tidak komentar masalah kehidupan cintanya dia. Saya tidak komentar masalah kehidupan asmaranya dia. Yang saya komentarin di TikTok saya itu, dia nggak mau nyanyi kalau di depannya ada Quran. Itu yang saya sorot. Kan dia nyanyi kan? Sejak awal Oktober, kata dia, ada Quran nggak bagus, ada Quran. Coba singkirkan dulu nih Quran, singkirkan dulu. Saya nggak bisa nyanyi kalau ada Quran. Nah, gitu. Itu akhlak namanya, bagus tuh bocah. Terus yang saya komentarin ketika dia dipuji sama si Wakwau. Kata si Wakwau, sekarang kamu sudah terkenal, sekarang kamu sudah ditonton di mana-mana. Bagaimana perasaan kamu? Kemudian si Fajarnya jawab, tidak ada yang saya bangga-banggakan. Ini rambut milik orang, baju pun milik orang, sendal yang saya pakai milik orang, semua milik orang. Tidak ada yang saya sombongkan. Gak pantas saya untuk sombong. Tuh, itu yang saya sorotin. Berarti itu ngajarin jangan sombong. Ada lagi yang saya sorotin ketika dia wawancara atau dengan Nadia Alaidrus, dokter perempuan. Dia ketika menutup podcastnya dengan apa? Dengan salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Dia doa, terus dia sholawatan terakhirnya. Ya, kata saya sorotin itunya, bukan masalah percintanya. Enggak, ngapain saya sorotin percintaan bocah? Ngapain saya sorotin asmaranya bocah? Belum pantas. Kalau saya nyorotin itunya, wah celaka saya. Saya sorotin akhlak-akhlak yang baiknya. Oh ini bagus loh, perlu ditiru. Ini bagus loh, perlu ditiru. Bukan tentang asmaranya, bocah kecil sudah ngomongin cinta. Istilam mimpi basah itu menjadi tanda balik bagi orang kita. Tapi Nabi nggak pernah mimpi basah. Lihat di kitab Maraqil Ubudiyah tentang kesempurnaan Nabi Muhammad. Pan ada pertama pisan disebut lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tak mimpi jorok. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak pernah mimpi jorok, nggak pernah. Ngayalin Syahrini, ngayalin Amanda Manopo, hampir masuk di dalam mimpi. Rasulullah tidak pernah memandang orang lain dengan syahwat, tidak pernah memandang perempuan dengan nafsu birahi. Makanya Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Tuh, Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Kesempurnaan Nabi kita mah sebulan sekali itu sarung basah. Ya, dulu waktu belum nikah kali ya. Udah nikah mah basahnya udah lain lagi, bukan di sarung. Ya. Kemudian litis isinina karena 9 tahun. Karena umur 9 tahun itu balik. Wal haidu dan haid. Fil unsa pada perempuan umur 9 tahun itu sudah balik. Perempuan mah cepat. Dan kalau sudah haid maupun 8 tahun mau 7 tahun mau 6 tahun, kalau dia haid ya tetap dikatakan balik. Litis isinina karena 9 tahun. Tapi rata-rata katanya yang haid itu dimulai dari 9 tahun. Bukan rata-rata. Apa ya? Mulainya perempuan haid itu paling cepat 9 tahun. Ada kok yang 11 tahun baru haid, 15 tahun baru haid. Ada yang kelas 5 SD sudah haid. Kelas 5 umur berapa ya? 11 ya. Umur 11 tahun. Nah, biasanya paling cepat perempuan itu haid umur 9 tahun. Dan walaupun gak haid umur 9 tahun, perempuan sudah balik. Sudahlah diajarkan itu caranya mandi haid. Sudahlah tuh perempuan diajarkan sholat. Sudahlah itu umur 9 tahun bocah sudah bisa baca Quran. Itu perempuan. Makanya sekarang lagi banyak parenting mendidik anak perempuan. Kemarin di Dewan Dakwah ya, Ustadz Jaisur Rahman kalau nggak salah. Ya, Jaisur Rahman ya.
Ustaz Jaisur Rahman di Facebook juga suka ada tuh nongol iklannya. Parenting mendidik anak perempuan, jangan salah langkah karena bisa jadi salah karakter. Saya anak tiga-tiganya udah perempuan ini. Nggak tahu yang dalam perut sekarang yang keempat apaan isinya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya lah. Saya ngidam mulu Pak ya. Mabok, saya yang mabok, istri saya yang hamil, yang sekarang ini yang keempat ini saya yang mabok, yang pusing, yang lemas saya. Yang kayak mau pingsan tiap hari saya rasanya. Tapi istri saya biasa-biasa aja. Emang ada begitu Pak? Ada benar ya? Ke dokter nggak bisa Pak. Dokter dikasih paracetamol, anti nyeri, anti apa, kagak bisa itu berhenti. Itu yang namanya pusing, pegel-pegel enggak. Pegel lagi, diurut juga gak bisa. Diurut lagi seminggu sekali, tetap aja pegel lagi. Kemarin baru diurut, sekarang udah pegel lagi, udah puyeng banget kepala. Ya, itu memang ada katanya laki-lakinya yang ngidam. Istri saya tiga-tiganya waktu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, istri saya tepar terus selama 3 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain, seharian terus selama 3 bulan tuh tergeletak di atas kasur. Nah sekarang istri saya kemana-mana, sehat, walafiat, jag gitu. Sayanya yang mual, perut sakit, punggung sakit, pada linu semua, kepala pusing ya. Ya begitulah kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Orang hamil itu payah di atas payah, diobatin kagak bisa. Paling cuman bisa diobatin mualnya doang Pak. Minum apa namanya ya anti mual lah, ondensatron, bisa mualnya berhenti tuh. Tapi pusingnya nggak bisa berhenti, pegelnya nggak bisa berhenti. Apalagi menjelang kelahiran, mules luar biasa. Mules bukan kayak mau mules BAB Pak. Kalau mules BAB kan kita perocotin di WC beres pas selesai. Nah ini belum waktunya keluar udah mules gitu kan. Masih berapa hari lagi udah mules, apakah bisa itu dikeluarin? Sekarang aja dah kamu lahir udah mules banget, kan nggak bisa kalau belum waktunya. Nah bapak-bapak ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari malam ini kita sudah mendapat 2 pasal ya, pasal makna la ilaha illallah dan pasal alamatnya balik. Yuk baca bareng-bareng. Saya Arabnya, bapak-bapak Indonesianya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallah. Ya, la ma'buda. Bihaqin fil wujudi illallahu. Faslun alamatul bulugi